Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang berbohong. Namun sebelum itu kita mendapat peringatan dari Badan Meteorologi yang mengingatkan kita cuaca tidak menentu katanya. Jadi kita diminta untuk berhati-hati. Sampai Pak Wali Kota juga sudah membuat surat peringatan. Ini apa? Gunung Anak Krakatau mulai waspada katanya. Saya justru diberitahu oleh saudara kita yang ada di Jepang. Baru kemudian orang memberitahu dia. Ya, Gunung Krakatau lagi kondisinya meningkat. Ya memang kalau berdasarkan ilmu fisika, ilmu alam, daerah kita ini sudah daerah rawan gempa, rawan letusan gunung. Maka yang kita bisa lakukan adalah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita. Kita lanjutkan dengan materi akhlak, bentuk-bentuk bohong. Suwarul kidbi. Lil kidbi suwarun katsirah. Bentuk bohong itu banyak. Yang paling parah menempati nomor 1, al-kidbu 'ala Allah wa rasulih. Berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ini enggak enak nih. Pelaku-pelakunya dai, ulama, ya, orang yang ngerti agama. Jadi dia mengatasnamakan agama, padahal di dalamnya ada kepentingan pribadi. Wa hadza a'zam, ini adalah bentuk bohong yang paling parah. An-nawal awal ayaqula, bentuknya gimana? Qala Allah Ta'ala, dia mengatakan Allah berfirman, padahal bukan. Ya, pendengar nggak begitu paham, jadi iyain aja gitu. Ya, dia berceramah, diskusi, ngisi di majlis taklim. Wa huwa yakdzib, padahal berdusta. Yang kedua, ayufassir kalam Allah bi ghairi ma aradallah, mentafsirkan kalam Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, bentuknya gimana? Yaitu kita harus berpedoman pada tafsir yang sudah diterima. Tafsir yang paling ringkas sekarang sudah dikarang oleh MUI versi Arab Saudi. Itu namanya Tafsir Al-Muyassar. Ya, itu bersih dari dari asbabun nuzul gitu ya. Yang enggak penting-penting, pokoknya yang jadi penafsiran ringkas, tapi tidak keluar dari keterangan yang benar. Jadi kumpulan dari berbagai tafsir. Kemudian ulama ngarang lagi, namanya Mukhtasar. Ya, itu dikarang juga oleh banyak ulama, setara dengan Muyassar. Lembaga tapi, jadi kumpulan tim, penulisnya tim. Yang kita pelajari
menurut saya itu tafsir yang paling besar. Terdiri dari 44 jilid yang kita kaji setiap hari Rabu dan Sabtu. Itu juga bukan menafsirkan seenak dia, tapi dia menghadirkan tafsir-tafsir. Kalau menurut saya sih, ibaratnya galeri tafsir. Ya, jadi setiap ayat itu dia kaji, membaca dari tafsir-tafsir, kemudian dia kemukakan yang pendapat yang berbeda. Nah, itu berapa tafsir. Jadi satu ayat itu bisa 10, bisa 5, bisa 3 tergantung. Tapi saya pernah mengemukakan kajian-kajian yang saya bawakan, cenderung saya pilih dari pengarang yang masih hidup semasa dengan kita. Kenapa begitu? Karena orang yang hidup semasa dengan kita lebih ngerti kita. Dia lebih ngerti situasi sekarang gitu. Pada zamannya. Apa yang nggak takut menyimpang, ya kan ada rambu-rambunya. Ya nanti juga ada, saya tambahkan di hari Jumat itu nanti buku baru, yaitu Mausu'at Ahkamis Salawatil Khams yang dikarang oleh Dr. Daiban. Ya, beliau adalah cendekiawan muda Arab Saudi, usia 34 tahun sekarang. Mendapat gelar doktor, sudah hafal Quran sejak belasan tahun. Nah, buku ini hanya membahas sholat 5 waktu saja. Jadi ensiklopedi sholat 5 waktu, tapi jilidnya banyak, 18 jilid. Hanya membahas sholat 5 waktu. Bayangin saudara. Kalau dia membahas seutuhnya banyak. Nah, kita kembali ke sini. Jadi menafsirkan seenaknya. Nah, jadi gimana rambu-rambunya? Ya saya juga punya rambu-rambu. Bukan gak ada pedoman. Untuk hadis-hadis yang saya baca, kan saya pernah bicara, saya terkoneksi dengan satu tim, ya, ulama-ulama yang ngarang hadis. Maksudnya yang menafsirkan hadis, jago-jago hadis. Jadi kalau saya ragu, hadis ini benar nggak, pengarangnya siapa, perawinya siapa, diambil dari mana, saya tinggal tulis, nanti diklik, dia akan memberitahu. Ini sahih atau tidak, penyebab tidak sahihnya apa. Itu ada. Jadi insya Allah kalau kita dikelilingi orang-orang ahli, tim ahli, jadi saya membacakan saja, bukan karangan saya. Jadi hanya saya membacakan. Nah, kita belajar. Sebab itu tadi, kalau kita mau menghadirkan ulama-ulama besar, di samping waktu kita nggak ada, mereka juga diundang sama kita nggak mau. Nggak mau. Maksudnya ngelihat mukanya begini lah, malas. Jadi kita nggak kehilangan kiat. Bagaimana caranya supaya kita memahami Quran dan hadis dengan benar? Itu biayanya besar, saudara, nggak kecil. Maka dijelaskan oleh Dr. Daiban itu hanya orang-orang pilihan yang punya waktu dan menyempatkan diri untuk belajar lebih banyak. Orang pilihan. Yang mudah-mudahan itu jatuh diantaranya kepada kita, ya, mudah-mudahan. Kita kembali ke sini. Contohnya Allah menyatakan dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan padamu dalam beragama. Ya, kemudian di surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Wa amma idza ta'ammada ay yafassir kalam Allah bi ghairi ma arada ittiba'an li hawa aw irda'a li masalih aw maswa dzalika fa inna kadzib ala azza wajal. Contohnya sederhana begini. Zaman di Indonesia itu ada 3 partai. Zaman 3 partai. Ya, cuma partai 1, 2, dan 3. Saya tidak menyebut partainya. Zaman 3 partai, kan Anda semua tahu. Itu diseret ke penafsiran surat Fatihah. Ya.
kata si juru kampanye, partai saya itu yang termasuk Shiratal Mustaqim. Kan ada dua sisanya kan, Ghair maghdub dan dolid. Nah, yang kanan dan kiri saya itu adalah maghdub dan dolid. Kata dia begitu. Nah, sampean kalau bertasyahud sesuai dengan partai enggak? Tasyahud kan satu, illallah kan. Kalau tiga apa begini? Ya itu namanya mencampur adukan itu, menafsirkan dewek. Terus ada lagi di kalangan orang tertentu yang menafsirkan pemerintahan saat ini sesat, kata dia. Sesatnya kenapa? Karena undang-undang dasar dikreasi oleh 9 tokoh Piagam Jakarta. Dia mengungkapkan BPOPK. Kan di Quran ada wa fil Madinah tis'atu rahtin. Di Madinah itu ada 9 kelompok. Nah, dia menggunakan ayat ini untuk mendukung itu. Sampai sekarang masih ada. Maka kalau saya termasuk menjadi anggota WA-nya, saya langsung sampaikan, Anda itu masuk ke dalam anggota cocokologi. Nyocok-nyocokin. Wah, ini begini. Nah, termasuk ini sekarang. Contohnya, ini menurut pengamatan para ahli, bencana di Indonesia ini sering sekali terjadi di bulan Desember. Ya, contohnya terjadinya tsunami Aceh 25 Desember. Pokoknya berturut-turut gitulah. Ya memang benar itunya mah. Tapi jangan Anda mengatakan ya benar sih. Mungkin jangan-jangan Allah marah karena ada kegiatan di bulan Desember. Apa nih? Ya memang itu menguntungkan kita. Tapi ya benar begitu apa enggak, ini kan masalah gaib. Ya. Dan menanggalkan itu bukan baru-baru ini, penanggalan sekian Desember itu menjadi kegiatan keberagaman bukan baru-baru ini, kan dari dulu. Kenapa cuma beberapa tahun ini gitu. Ya, itu tentu akan membuat penganut dari agama lain ini akan marah. Dan itu kita belum tentu benar. Sekarang juga tampilkan penceramah-penceramah muda tuh. Ya, yang mendistorsi fakta dan data ya. Katanya nabi terakhir yang nabi kita itu katanya bukan Muhammad tapi Katemi apa kata dia namanya. Ada juga bisa jauh benar lompat. Katemi bin siapa kata dia. Itu kan berarti muatannya itu penghinaan. Nah, kebetulan ada orang Makassar yang ngerti tentang agama mereka, dilawan, mereka ternyata nggak punya data. Jadi hanya ngarang-ngarang saja. Jadi ada gerakan tertentu begini, saudara, yang saya amati. Gerakan ingin memurtadkan umat Islam. Karena umat Islam dianugerahi oleh Allah di Indonesia ini menjadi mayoritas. Dan memurtadkan umat Islam angel, jadi dicari selahnya. Selahnya apa? Ketika mereka kena bencana. Anda perhatikan tuh, setiap ada bencana, pasti bantuan tuh datang. Nah, bantuan datang ini ada maunya. Ya, sampai pernah saat itu ada karyawan yang bertanya pada saya, waktu terjadi di Banten tuh, ya ada artis yang meninggal, dia ke sono tuh. Tapi dia harus pasang itu spanduk, tulisannya organisasi dia. Gimana, boleh nggak saya Pak itu? Jadi ketika membantu dia pakai itu supaya di-shoot kan, viral jadinya. Nah itu, jadi titik-titik rawan itu ketika kita lagi lemah saat kita mendapat bencana. Itu pasti ada agenda pemurtadan. Ya. Di kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong kebodohan.
Itu yang menjadi agenda mereka. Nah, kita kembali. Jadi kalau kita teliti baik-baik, semua yang mereka sampaikan kebanyakan isinya bohong. Tidak sesuai dengan data. Nah, kita kurang cermat dalam soal data. Ya, contohnya kita taunya semua bahasa Arab pasti benar. Tuh, nggak taunya mereka mengarang agama mereka dengan bahasa Arab. Dibagikan. Nah, kita isinya tuh ya Trinitas tapi pakai bahasa Arab. Dikiranya bener aja, dinyanyiin. Terus ada sebagian organisasi juga gatel ikut meramaikan Natal. Mereka aja tidak meramaikan agama kita untuk hadir di masjid, tidak kan? Kecuali ke Gus Ikdam iya. Berbagai agama datang ke sono. Nah, kita lanjut. Wa amma idza ta'ammada ay yafsir kalam Allah bi ghairi ma arada ittiba'an li hawa aw irda'an li masalih aw masbah dzalika fa inna kadzib 'ala Allah. Nah, ini tergantung kepada penafsirnya. Kalau penafsir itu sengaja menyempilkan motif tertentu, ya, dia ingin menafsirkan semau dia. Nah, itu berarti dia bertanggung jawab pada Allah. Nah, umat gak bisa disalahin, cuma kita harus kritis ya. Gak boleh terima begitu saja. Jadi singkatnya, umat Islam ini diajarkan oleh agamanya supaya cerdas. Kalau ada kesalahan jangan diam aja. Sebab kalau kita mendiamkan kesalahan, lama-lama bengkok jadinya. Yang bengkok itu nanti dianggap lurus. Ya, pembenaran namanya. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Allah menyatakan dalam surat 6 ayat 93, Waman azlamu, tidak ada yang lebih zalim. Jadi manusia tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allah kadziban, ketimbang orang yang berdusta mengatasnamakan Allah, mengada-ada kedustaan, mengada-ada kebohongan. Kata Allah begini, sabda Nabi, firman Allah, padahal bukan. Saya pernah menghadiri ceramah, dai itu ngomong gini, seperti yang disabdakan Nabi, insya Allah sahih. Nah, kan saya bisa neliti, dia ngucapin. Saya teliti hadis dhaif, dia ngomong sahih. Nah, ini banyak yang begitu. Kalau dia sadar, dia berdosa. Tapi kalau dia lupa atau memang wawasannya kurang, dia mengira saya tahu bukan. Contohnya, utlubul ilma walau bisin. Anda suka dengar. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Itu hadis dhaif, maudhu' malah, cenderung palsu. Carilah ilmu di negeri Cina. Sekarang Cina menjadi negara raksasa. Ya, kebetulan ini. Makanya itu Nabi sudah ngomong dari dulu. Pembenaran. Ya. Yaqulu ta'ala la ahad a'zam zulman wa la akbar jurman mimman kadzaba 'ala Allah bi an nasaba ila Allah qaulan. Bagaimana cara berdosa mengatasnamakan Allah, menisbatkan ucapannya, menguatkan ucapannya dengan firman Allah. Jadi dia mengakui dia berdasarkan firman Allah. Ning Qur'ane nana je. Tuh katanya begitu. Padahal ayat ini untuk cerita apa tapi dipenggal, ya, dipenggal untuk mendukung pendapat dia. Wa huwa ta'ala bari'un min, padahal Allah bebas dari pendapatnya. Wa inna makana hadza adzramul khalq li ana fi mil kadzbi wa taghyir adyan, karena diam-diam kalau dibiarkan, ya, perbuatan seperti ini bisa merubah agama. Jadi kita jangan terlalu merasa sempit atau merasa pundung ya, ketika ada batasan-batasan dari agama ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Ini karena adalah kreasi dari ulama untuk membentengi agama kita jangan sampai terjadi pada agama sebelumnya. Saking banyaknya perubahan, maka orisinalitas kitab suci agama lain sudah tidak bisa didapati.
Jadi saat ini di dunia ini satu-satunya kitab suci yang masih orisinil itu cuma Quran. Ya kitab agama lain ada ya, Yahudi, Taurat. Itu sekarang menjelma menjadi perjanjian lama. Old Testament. Kemudian perjanjian baru. Tapi kalau diperiksa sudah tidak ori lagi. Nah, satu-satunya masih ori sekarang adalah Al-Quran. Karena keaslian Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan kotor. Bukan tidak ada yang berusaha mengalihkan, ada. Ya, contohnya Anda lihat Yasin. Pernah dengar kan? Yasin kan laris manis. Anda pernah dengar nggak Yasin Fadilah? Hah? Ya itu. Yasin Fadilah itu ada tambahan. Tambahan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Allah sudah ngomong begitu ditambahin sama dia. Sok pinter gitu. Yang nulis bukan orang biasa, ulama loh. Itu menjadi bebas sekarang dibaca oleh orang. Dibaca ditambahin, setiap baca ayat itu ditambahin. Ya, itu salah satu bentuk kebohongan. Ya memang inilah. Jadi kalau kita tahu ilmunya, ya banyak hal yang menurut orang biasa itu, wah susah kalau begitu. Bahasanya begitu. Wa yadkhulu fi dzalika iddi'atun nubuwwan. Begitu juga mengaku nabi. Wa anna Allah yuhyi ilaihi, dan mengaku Allah memberi wahyu kepadanya. Nah, sudah terjadi di Indonesia ya. Itu baru di Indonesia loh. Yang namanya dunia ini kan bukan Indonesia saja. Di Indonesia saja sudah terjadi. Ya, untung para bapak-bapak kita yang bertanggung jawab tentang agama bertindak cepat, ya kan? Siapa yang Anda sudah dengar? Lia Edan kata orang. Perempuan ngaku nabi. Terus di Banten sendiri itu komunitasnya namanya ubur-ubur. Katanya di Banten, saya sih belum pernah ketemu. Pengen sih nanya-nanya itu, pengen tahu sesatnya di mana. Karena saya pernah menjumpai dukun sesat yang ada di Rangkas. Saya ke rumahnya. Saya kan orangnya penasaran. Pengen tahu dia sejauh mana kok bisa ada pengikut. Jadi ada orang mengatakan bahwa sejelek apapun suatu gerakan tetap aja ada pengikutnya. Sesesat apapun ada pengikutnya di Indonesia. Karena orang kayaknya jenuh dengan kondisi biasa. Dia pengen yang beda. Nah itu waktu di Rangkas, ya, saya saksikan ada fotonya tuh di dindingnya tuh banyak foto. Kiai-kiai cium tangan ke dia. Kiai gitu, ya ngaku kiai ya, tapi kalau dites belum tentu kan. Orang-orang bersorban, pakai jubah, nah itu artinya pakai atribut Islam, cium dia. Ini perempuan loh. Malu-malu itu. Tapi saya sempat marah itu. Ketika wayahnya sholat, dia mengatakan, saya udah nggak sholat sih. Soalnya suatu malam saya mendapat suara, kamu hari ini sudah bebas sholat. Wih, hebat amat saya bilang. Saya langsung terlontar kata-kata begitu. Kalau ada orang boleh bebas sholat, dia adalah Nabi Muhammad. Karena tugas dari Allah sudah terpenuhi, yaitu Futu Mekah. Dan dosanya sudah diampuni, bahkan yang belum dikerjakan sudah diampuni. Situ hebat amat. Saya pengen tes satu ini, tapi dicegah jangan. Karena di rumah dia. Nggak enak. Wa yadkhulu, begitu juga banyaklah soalnya. Ya, termasuk di kampung dulu saya nyantri, itu juga ada orang yang ngaku bisa memasukkan roh ke tubuh dia. Bahasanya itu jihad. Upacaranya namanya jihad. Nah, setiap purnama itu santri-santri digiring ke lapangan untuk menyaksikan jihad. Nah, jihadnya agendanya dia punya ritual tertentu, nanti roh seseorang bisa masuk ke dalam tubuh dia. Wah, ilmu dari mana saya belum tahu nih kan waktu itu.
Kalau bisa begini enak nih kita. Contohnya mau belajar bahasa Inggris, kita masukinnya roh orang Inggris, langsung ngobrol. Tadinya nggak ngerti, jadi ngerti gitu. Woy. Mau menjadi penerjemah bahasa Belanda, masukin aja roh orang Belanda. Ilmunya ini penting. Nggak taunya isinya bohong. Saya tahu bohongnya begini. Suatu saat dia ingin memasukkan roh orang Cina katanya. Saya sembunyi. Kan saya ngerti bahasanya. Ya dikit-dikit ngerti. Ternyata ngawur. Wah, nggak beres orang. Kalau Inggris saya nggak begitu paham lah. Benar apa enggaknya, kan dia ngomong cepet kan. Tapi kalau orang Cina saya lihat, perhatikan. Wah, ngawur ini. Nggak benar. Nah, ketahuan. Tapi di kemudian hari, orang pembohong ini jadi ulama. Jadi ulama besar. Jadi ulama besar. Nah itu, jadi soal orang menjadi ulama besar itu tergantung kepada pendukungnya, sebenarnya bukan pada diri dia. Tapi kalau saya tetap konsisten, kebenaran, benar tidak benar, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan di hadirat Allah. Itu aja. Ya, Anda boleh ngebohongin banyak orang, tapi Allah tidak bisa Anda bohongi. Pendirian saya begitu. Kalau Anda tetap begitu, nanti suatu saat Allah akan membalas. Pasti begitu. Itu ya. Kebohongan, contohnya pemimpin Zaitun. Kan dulu juga ngajinya bareng saya itu. Gurunya sama. Ada berita, guru saya sholatnya suka dirapel. Karena itu guru saya, orang menghina guru saya, kan saya marah, emosi. Tapi informasi ini saya tetap simpan. Jangan-jangan iya. Saya selidiki sampai di titik tertentu, iya benar. Sehingga saya mendeklarasikan, saya tidak mau lagi jadi murid dia. Kenapa alasannya? Karena dia tidak sholat. Kok Anda bisa tahu? Saya selidiki sendiri. Karena dia masuk jam 10, keluar pada maghrib. Kecuali kalau dia sholatnya di WC. Saya memang nggak ngelihat. Kalau masuk WC kan saya nggak bisa ngontrol kan. Masuk ke ruang manapun saya lihat terus. Ada nggak kegiatan sholat? Ternyata enggak. Benar ini. Jadi di mata manusia dia bisa memimpin sholat. Tapi saat dia orang nggak ngelihat, dia nggak sholat. Wah ya benar. Jadi saya dapat info, ente jangan dibohongin. Wah ya benar. Orangnya nggak tanggung-tanggung, pinter. Menghadirkan ayat itu kayak pengarang kitab. Saya berondong dengan pertanyaan. Kamu itu kayak Islamolog, kata dia. Nggak sabaran, bukan nggak sabaran. Ustadz ini kan sudah tua, khawatir nanti nggak ada umur sebelum ilmu itu sampai pada saya. Itu aja. Saya khawatir begitu. Itu biasanya kalau dia di berondong tuh, persoalan-persoalan kejujuran, pasti dia keder. Kalau Anda contohnya debat dengan orang Nasrani, debat dengan beda agama, biasanya mereka begitu caranya itu. Ya, terlalu memojokkan kita terus saja. Nah, ketika kita nanya, dia nutup. Tidak diberi kesempatan nanya. Itu cirinya. Ada nggak yang Anda ingin tanyakan? Nggak ada orang begitu. Terus dia dipojokin gitu. Tidak diberi kesempatan berpikir. Maka suatu saat saya membuka dialog dengan mereka. Kamu itu dari tadi nanya aja, giliran saya. Supaya adil. Nanya mulu. Orang Islam meyakini dari Maroko sampai ke Merauke, Nabi Muhammad itu orang Arab. Saya bilang gitu. Yesus itu suku apa? Saya bilang. Kenapa kamu nanyanya begitu? Ya bebas saja saya bilang. Nanya kamu juga bebas. Saya nggak batasin. Kalau orang Islam ada tanya suku apa, semua orang Islam akan jawab sama. Sama dengan ini, dialog sekarang lagi panas nih, di internet. Ada anak muda kayaknya belajar dari mana, laris manis sekarang. Kayaknya agenda utama dia adalah pemurtadan. Antara lain dia ngomong, Nabi Muhammad tuh bukan jalur nasab ini katemi apa segala dia bilang. Waduh kok nggak nyambung.
Coba Anda tunjukkan bahwa Islam itu agama yang benar tanpa Quran dan hadis. Kata dia begitu. Jadi kuatkan pendapat Anda berdasarkan kenyataan. Rupanya Muslim ini yang menjawab cukup cerdas. Begini, tidak mungkin ada orang yang diikuti oleh pengikut dengan jumlah lebih banyak, dan terus lebih banyak. Kecuali dia orang yang benar. Sebab seperimpen-perimpennya orang berbohong, suatu saat akan ketahuan. Males bohong dia. Pasti akan berkurang. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir di Arab. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu di sana. Sampai sekarang tempat tinggalnya ya dikunjungi sampai ngantri. Wah, nggak tahun-tahun 30 tahun. Sekarang kita perhatikan agama Nasrani. Di mana Yesus lahir? Di mana pusatnya sekarang? Pusatnya di Vatikan. Pengurusnya. Yesusnya ada di Yerusalem. Kan nggak cocok itu. Nggak cocok. Kalau kita pusatnya di mana? Mekah, Arab. Sekarang Mekah gimana? Ya memang menjadi sumber Masjidil Haram. Madinah gimana? Ya memang ramai. Sesuai. Kemudian bahasa yang dipakai sampai sekarang masih menjadi percakapan sehari-hari. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang biasa. Karangan-karangannya, kalau kita sebut karangan, ya, Quran dan hadisnya, itu dipelajari oleh nggak tahu berapa jumlahnya sampai sekarang. Itu tidak mungkin orang biasa. Nah, itu contoh-contoh dari kenyataan saat ini. Jadi tidak mungkin. Salah satu penelitian saya terhadap Nabi Muhammad sendiri itu begini. Pada saat Nabi Muhammad mendakwakan Islam, belum ada Kompas. Tidak mungkin orang sebegitu jauh dipisah oleh perjalanan sampai 9 jam, perjalanan biasa ya, itu bisa tepat arahnya. Sekarang kalau nggak percaya, Anda dibawa ke Mancak lah. Suruh nunjuk Ka'bah mana? Tuh, mana ya? Pasti begitu Anda. Ya kan? Kalau nggak bawa kompas, berarti Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Terus pengaturan falak, bisa ngitung sedemikian akurat. Ini bukan manusia biasa. Dia adalah Rasul. Tidak mungkin sampai diakui oleh orang yang anti agama. Setidaknya kita meyakini Nabi Muhammad ini adalah orang yang cerdas. Berarti kan dia ngaku itu. Sehingga saking cerdasnya, orang Arab menyebutnya dengan sahir, tukang sihir. Jadi sihir itu adalah karena yang nonton itu nggak mampu. Nggak kebadai gitu. Contohnya kalau saya bisa sulap, saya peragakan di depan Anda akan menganggap enteng kalau Anda bisa triknya kan? Lah, begitu aja sulap pasti begitu. Tapi kalau saya bisa sulap aneh, kok bisa ya? Nah, pasti Anda akan kagum. Nah, keanehan-keanehan ini ya, itu dinyatakan oleh orang Arab dengan sahir, tukang sihir, atau malakun karim, malaikat. Contohnya Nabi Yusuf sengaja dipamerkan oleh Zulaikha karena dia disalahin, masa istri pejabat kok bisa tertarik sama anak asuhnya. Terlalu. Kamu belum melihat sih. Kan? Wa idza ra'aina akbarnahu, ketika perempuan-perempuan itu sahabat-sahabatnya dipertontonkan, akbarnahu, mereka terpesona. Saking terpesonanya itu gambarannya gimana? Tangannya diiris sendiri itu kan. Kan menggambarkan orang kagum itu kan susah kan? Kalau dalam visual sih, begitu kan. Wow, begitu. Tapi kalau dalam bentuk kata-kata bagaimana? Menggambarkan orang kagum, ya itu tadi. Sampai mereka, pisau yang mereka bawa itu mengiris tangan sendiri. Bukan mengiris buah yang dia.
Saking nggak anunya, mati rasa karena melihat itu. In hadza illa ma hadza basyara. Kata mereka, ini bukan manusia ini, Mas. Ini malaikat. Saking gantengnya. Anda percaya nggak begitu? Percaya. Contohnya perempuan-perempuan suka datang nih, muslim yang saya sesalkan, di bandara. Karena dengar aktor tertentu akan datang. Begitu datang, histeris. Wow, sampai begitu. Maka agenda Nabi Yusuf diperlihatkan sampai mendapat sambutan. Saya percaya itu. Wah, nggak tahu bagaimana sampai keiris sendiri berdarah. Ya, saking ganteng. Nah, demikianlah pelajaran pertama. Jadi salah satu bentuk bohong yang tertinggi, ya, yang dicela oleh agama itu berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Jadi bahasanya bahasa agama, tapi dalam hatinya ada motif tertentu. Nah, ini nggak enaknya ditujukan pada dai-dai yang ngerti agama. Kalau orang bodoh mengatasnamakan agama, mereka ketawain. Salah aja. Orang bodoh berceramah, bohong pisan. Antara yang dia jelaskan dengan dalilnya nggak nyambung gitu loh. Kan ketawa. Seperti ada pemimpin pesantren, Ustadz yang ngomong ke saya udah nasihatin berapa kali, itu dalilnya itu salah, tapi dia dibawa lagi. Kamu kurang tegas, saya bilang. Ustadz kurang tegas ngomongnya, yang tegas, jangan bercanda. Kalau nggak tegas pemimpin ini salah, terus dibawanya salah. Baik, kita ke pelajaran yang kedua. Ini sudah jilid ke-6 nih, saudara. Makanya jangan terlalu buru-buru. Ini sudah jilid ke-6. Jilid penghabisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ensiklopedi hadis ya. Jadi hadis yang tercantum dalam Kutubus Sittah. Kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah ini tercantum di sini. Tapi tidak semua hadis sahih, maka itu saya seleksi. Kali ini apa yang kita akan pelajari? Akhbarani sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannata idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Ahli surga masuk ke surga. Lalu mereka diberi tempat. Ya. Summa yu'adzan fi miqdari yaumil jum'ah min ayamid dunya fayazuruna rabbahum. Lalu di hari Jumat mereka dijadwal kegiatan. Kegiatan apa itu? Kegiatan melihat Tuhan. Melihat Allah. Ya. Wa yabruzu lahum arsyahu, dan Allah memperlihatkan arsy-Nya. Wa yatabaddalahum fi raudah min riyadil jannah, dan mereka ada di dalam surga. Jadi kebun-kebun surga diperlihatkan ya. Fatudau lahum manabir min nur, lalu mimbar diletakkan di surga itu. Ya, mimbar itu bercahaya. Tuh. Min zahabin wa min wanambir min fiddah, dari emas dan perak. Wa yujlisu adnahum wa ma fihim min dani ala kitbanil miski. Lalu mereka duduk di atas gundukan yang berbau wangi, parfum ya, berparfum. Wal kafur wa ma yarona ashabal karasi bi afdala minhum majlisan. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, wa hal nara Rabbana azza wajal? Abu Hurairah yang hadir saat Nabi menyabdakannya bertanya, ya Rasulullah, pada saat itu apa kami bisa melihat Allah? Rasul menjawab, na'am. Ya, melihat Allah, agenda melihat Allah ini sudah menjadi bagian dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi waktu di dunia, saudara, kita tidak diberi kesempatan melihat Allah. Pernah keinginan ini timbul,
dari Nabi Musa. Ya, satu saat bukan kita saja yang kepengen, tapi Nabi Musa pernah mengajukan permohonan. Robbi arini anzur ilaik. Robbi, ya Tuhan, tolong perlihatkan dirimu, aku pengen ngelihat. Aku pengen tahu, tolong perlihatkan dirimu. Lalu Allah, ini Quran ya. Allah menjawab, lantarani, kamu tidak mungkin melihat aku. Tapi karena Nabi Musa kan dengan ilmu yang tinggi, dia kan penasaran kan? Kan pernah diceritakan, beliau itu sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan. Sampai suatu saat di majlis ditanya, saat ini siapa ya orang yang paling berilmu? Nah, beliau jawab, ya akulah, siapa lagi? Lalu dibantah oleh Allah. Dengan kamu mengatakan, aku yang paling ngerti, kamu itu sudah sombong. Emang ada gitu orang yang lebih ngerti daripada aku? Maka ditunjukkanlah kisah itu. Nabi Khidir, ya, yang perilakunya aneh itu ya. Yang pada akhirnya membuat Nabi Musa gagal menjadi murid. Ya, karena kesepakatannya dilanggar. Tidak boleh nanya paling banyak 3 kali. Dilanggar. Nanya lagi. Nanti kalau sampai kamu nanya sebelum aku jelaskan sampai 3 kali, maka kamu gagal. Syaratnya nggak boleh nanya, lihat aja. Nah, itu ternyata Nabi Musa nggak sabar. Nah, kali ini di surat Al-Qiyamah ada tuh, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu sumringah. Kenapa sumringah? Nadhirah ila rabbiha nadhirah, karena melihat Tuhannya. Nah, caranya di mana, kapan, berapa durasinya, ini masih majhul. Kita tidak diberitahu karena ini masalah kategori gaibnya. Qala hal tamtaruna fi ru'yati syamsi wal qamar. Lalu Abu Hurairah bertanya, ya, karena beliau juga pinter. Terus ngelihatnya bagaimana ya Rasulullah? Kan yang ngelihat banyak, yang dilihat satu. Ya kan? Yang ngelihat kan banyak. Orang pertama sampai orang terakhir yang masuk surga akan diperlihatkan Allah. Nah, Allahnya kan cuma satu. Nah, terbayang sama dia, ngelihatnya gimana ya? Apa berdesak-desakan? Nah, lalu Rasulullah mengatakan, kamu lihat matahari enggak? Oh iya, kami lihat. Apa kamu berdesak-desakan melihatnya? Matahari kan di bawah Allah kan? Makhluk Allah kan? Matahari yang dicipta oleh Allah itu dilihat oleh kita, berjuta-juta orang melihat, kan enggak desak-desakan. Begitu juga, apa kamu melihat purnama? Bulan purnama. Apa orang melihat bulan itu dengan berdesak-desakan? Abu Hurairah menjawab, la, tidak, tentu saja ya Rasulullah. Kadzalika la tumaruna fi ru'yati rabbikum. Begitulah, kamu tidak akan berdesakan ketika melihat Tuhanmu. Wala yabqa fi dzalikal majlis rajulun ilaha sarahullah wa hasaratan hatta yaqula rajul minhum ya fulan bin fulan atadhkuru yauma kadza wa kadza fayudzakir ba'da ghadwatihi fid dunya. Lalu nanti di akhirat ditanya, hei fulan, kamu ingat nggak kejadian ini? Kejadian saat orang pada nggak tahu. Ya, jadi Allah bertanya di kiamat, suatu kejadian yang ditanyakan kepada pelakunya. Kamu ingat nggak dulu pernah berbuat begini? Berbuat begini yang dimaksud oleh Allah itu saat dia berbuat sesuatu, tidak ada yang melihat. Cuma dia saja. Ya. Fayudzakir ba'da fayaqulu ya Rabbi afalam taghfirli. Dia ketakutan jadinya. Ya Allah, ampunilah aku. Wah, kewenangan gitu dia bilang. Dia pikir nggak ada yang tahu itu kan. Waduh, tahu ya. Jadi gitu ya. Fayaqulu bala. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, lalu Allah menjawab, ya. Fasi'atu maghfirati balagat bika manzilataka hadhi. Maka luasnya ampunanku
melebihi tempatmu ini. Fima hum ala dzalika ghasyahum sahabatun min fawqihim fa amtarat alaihim thayyiban. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba ada awan lalu menghujani mereka, ya, dengan baik. Nah, ini disebut hujan apa nggak tahu ya. Lam yajidu mithlari syai'an qat, yang belum pernah mereka cium wanginya. Jadi tiba-tiba hujan parfum, wangi banget. Wa yaqulu rabbuna tabaraka ta'ala qumu ila ma a'datu lakum minal karamah. Berdirilah, aku akan memberi sesuatu. Fakhudhu mashtahaitum, silakan ambil. Jadi Allah di surga nanti menyampaikan, ya, banyak keinginan-keinginan, benda-benda yang diinginkan, dipamerkan. Silakan ambil yang mau. Fanati suqan qad hafat bil malaika. Lalu kami mendatangi pasar. Tuh, di surga itu ada pasar yang dikerumuni pendatang itu malaikat-malaikat. Jadi pasar itu banyak malaikat di situ datang. Balam tanzurul uyun ila misli, yang belum pernah aku lihat. Ya, pengunjung-pengunjung itu malaikat-malaikat. Tuh, pengunjung, ngelihat pengunjungnya aja, ya, bisa membuat nggak jadi belanja. Karena orang ke mall itu kan bukan belanja, ngelihat pengunjungnya. Orang ke mall itu bukan ngelihat barang, tapi ngelihat yang datang. Ya, ya, maksudnya mejeng. Walam tasmal adzan, walam yakhtul ala qulub. Belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas oleh hati. Jadi pemandangan di pasar itu begitu indahnya, sehingga belum pernah ngelihat di dunia. Wa yumalu lana mastahaina, lalu dibawakanlah benda-benda yang membuat kami terpesona, yang menarik-menarik. Ya. Pokoknya semua ada di dunia itu nanti di sana akan tampil lebih bagus. Laisa yuba'u fiha wa la yashtara, tidak dijual, tidak dibeli. Tuh, barang-barang itu boleh diambil semaunya, gratis. Tuh, silakan ambil, silakan ambil. Tapi pasar, gale pasar, tapi nggak ada jual beli. Kenapa saudara kok ada kegiatan begini? Kalau nggak ada kegiatan, jenuh. Bener nggak? Contohnya Anda mau di surga ngapain aja? Itu akan berlaku sepanjang hari. Sekarang kalau Anda sudah pensiun, segalanya sudah ada, jenuh nggak tuh? Di rumah aja, nanti 2 jam kemudian ada makanan disajikan. Apa yang saudara selera lah. 2 jam lagi begitu. Saben hari begitu kan, lama-lama bosen. Pasti pengen kemana gitu kan? Yuk kita touring ya, apa gitu kan? Pengen kemana? Yang aneh-aneh lah pokoknya. Kan manusia kan cenderung begitu kan? Kalau dia hidup di tanah yang datar, pasti kepengen yang macam-macam. Kalau dia hidup di gunung, pengen yang datar. Begitu manusia. Iya, pengen tantangan, betul. Nah, di surga juga begitu. Kalau semuanya serba ada, ya lama-lama apa nggak bosen. Memang di sana emas dan perak. Yang membuat kita menghargai emas dan perak itu karena langka. Ya kan? Yang punya jarang. Tapi kalau di mana-mana orang punya emas dan perak, sudah tidak terlalu bernilai lagi. Benar nggak? Contoh ya, di sana, di tempat batu ada di sana, itu sampai batu yang diinjak aja pakai batu permata. Di tempatnya sana. Karena saking banyaknya, ya, contohnya kalau di tempat yang banyak batu, pasti di mana-mana banyak batu. Jadi sudah tidak heran lagi. Nah, begitu juga di surga, kemewahan di mana-mana. Pasti sehingga diadakanlah pasar. Dengan pengunjung yang beraneka ragam, diantaranya adalah malaikat. Wa fi dzalika suq yalqi ahlul jannah ba'dahum ba'dan. Di pasar surga itu semua orang bisa berjumpa. Pak Mul, gimana kabarnya? Bisa begitu. Pasar tuh ya, ketemu di situ.
Fayuqbilu rajul dzul manzila murtafi'a fayalqa man huwa dunahu. Karena surga itu tempatnya beda-beda, ada yang di atas, yang di bawah. Tapi di pasar itu semuanya bisa ketemu. Ya, yang kebetulan di atas, yang VVIP, ketemu yang RSSSS. Yang tempat tinggi, fasilitasnya mewah, bisa jumpa dengan yang rendah di surga itu. Di pasarnya. Wa ma fihim syai' fayaruhu ma yara alai minal libas fama yang qadi akhiru hadithi hatta yatakhayyala ma huwa asanu minhu wa dzalika annahu la yanbaghi li ahad ayahzuna fiha. Dan di surga itu tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan katanya. Nggak tahu bagaimana teknisnya lah. Katanya makan tapi nggak pernah buang air. Kan susah ya. Ada masuk tapi nggak ada keluar. Karena buang air kan dinilai tidak baik. Tuh, katanya gitu. Wa ahlan laqad ji'ta wa inna rabbaka minal jamali afdal mimma faraqtana alaihi. Dan kita diberi pemandangan yang indah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Inna jalasna al-yauma rabbana al-jabbar wa bihaqqina ayyan qaliba bimithli man qalab. Nah itu ya. Berikutnya, aroni atasawak bisiwak faja'ani rajulani ahaduma akbar min akhar. Saya bermimpi bersiwak. Ini beralih lagi ya beritanya. Saya mimpi bersiwak. Faja'ani rajulan, datang kepadaku dua orang, ahadum akbar minal akhar. Yang satu umurnya lebih tua. Jadi rupanya yang datang ini umurnya tidak sama. Fanawal tu siwak asghar minha. Lalu aku memberikan siwak yang kepada yang muda. Ya, kepada yang usianya muda tuh. Jadi dua orang datang kepadaku dengan umur yang berbeda. Saya memberikan siwak kepada yang kecil. Fakila li kabir. Lalu ada suara yang memberitahu kepadaku, berikan kepada yang besar, berikan kepada yang tua. Fadafa'tu ila akbari minhuma. Lalu aku berikan kepada yang lebih tua. Jadi apa inspirasi yang kita tangkap dalam hadis? Ini saya temukan dalam syarahnya. Islam mengajarkan kalau kita memberi, dahulukan kepada yang senior. Gitu. Jadi Islam itu mengajarkan kalau sama derajatnya, maka berikan kepada yang umurnya lebih. Dalam hal apa saja. Ya. Arani fil manam atawas bisiwakin, sudah tadi ya. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail al-akhir. Nah, beralih ke masalah yang berbeda. Jarak terdekat antara Allah dengan hambanya adalah di saat malam, yaitu malam akhir. Ya, jadi kalau kita ingin berkunjung menghadap Allah, maka jarak terdekat adalah di malam terakhir, sepertiga akhir. Kita ingin mengetuk pintu Allah ya, kita ingin curhat, waktu yang paling cocok adalah sepertiga akhir. Nah nanti beberapa menit sebelum akhir pisan namanya apa? Sahur. Jadi sepertiga ini banyak. Malam itu anggaplah 12 jam. Ya, kalau bagi 3 kan 4. Berarti 4 jam sebelum subuh. Itulah sepertiga akhir. Mulainya. Kalau sekarang subuh itu jam 4:10 ya. Ya. Berarti 3 jam sebelumnya mulai sepertiga akhir tuh, jam 1. Nah, dari sepertiga akhir tuh yang paling lebih dominan lagi, yang mepet benar tuh. Ya, kurang lebih setengah jam sebelum subuh. Nah, itulah namanya sahur. Jadi sahur itu setengah jam sebelum subuh. Kurang lebihnya. Nah, itu waktu yang mustajab. Ya, kalau kita ingin menyampaikan curhat, apa yang menjadi keluhan kita, Allah terbuka. Apa saja. Tapi usahakan doa kita, doa ma'thur. Takut salah. Ya. Jangankan kita selevel Nabi saja salah. Apa salahnya?
Contohnya Nabi Yusuf ketika digoda, ya, dia berdoa pada Allah, ya Allah, penjara lebih baik daripada aku mengikuti kemauan mereka. Akhirnya di penjara. Kenapa dia nggak milih yang lain gitu? Iya, jangan penjara gitu. Apa gitu? Tuh. Kan? Jadi itu selevel Nabi saja salah berdoa. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar minal ardi alal kafirin dayara. Rabbi la tazar alal kafirin minal kafirin dayara. Ya Tuhan, jangan kau biarkan satu pun orang kafir hidup di dunia ini. Nabi Nuh dianggap oleh para ahli salah dalam berdoa karena orang Islam adanya orang kafir. Jadi kita Muslim ini karena ada orang kafir. Iya, benar nggak? Contoh, ya, di satu komunitas yang tidak ada kafir, maka tidak ada Muslim. Contohnya kerbau. Ada nggak kerbau Muslim? Karena nggak ada kerbau Muslim, otomatis nggak ada yang kafir. Tuh. Jadi Allah menciptakan ada kafir, ada Muslim. Cuma kok ya kenapa kita yang dipilih Muslim? Itu atur nuhun kita. Itu syukur kita. Sebab bisa saja Allah memilih kita bukan Muslim, naudzubillah. Tapi Allah memilih kita menjadi Muslim. Kamu yang Muslim, yang ono enggak. Tuh. Jadi seorang kafir menjadi Muslim itu membutuhkan energi yang luar biasa. Bukan sembarangan, saudara. Bahwa Islam itu benar bukan diakui orang Islam saja. Orang kafir pun ada yang mengakui. Cuma ketika dia mau Islam, susahnya bukan main. Mikir-mikir, telat mikir lama lah. Ya. Jadi orang kafir yang sudah menyadari Islam itu benar, mau Islam itu susah. Sama dengan begini loh. Anda yakin kaya itu lebih bagus daripada miskin? Yakin kan? Tapi Anda mau kaya kan susah. Bener nggak? Kedereng-dereng tuh dari pagi. Kata orang tuh sampai tekang keringet, tekang ning silit-silit orang sugi-sugi kita. Bener nggak? Anda sadar bahwa kaya itu mulia kan? Ya bagi kita lah, karena kita sudah beriman ya. Nah, kita akan sodako, kita akan umroh setiap bulan. Kita akan mengongkosi dan banyaklah yang kita bisa biayai. Anda yakin itu benar. Tapi untuk jadi begitu kan susah kan? Nah itu. Tapi yang Anda kurang masuk dalam pemikiran kita terbalik. Terfikir tidak oleh Anda bahwa orang kaya mau miskin pun susah. Sekarang kan orang miskin mau jadi kaya susah. Terfikir tidak oleh Anda bahwa orang kaya menjadi miskin pun susah. Apa iya sih? Itu pernah terjadi dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau kan kebetulan ditakdirkan kaya. Jadi uraian-uraian Nabi itu selalu memperingatkan orang kaya, hati-hati kalau tidak ini. Kan kemarin sudah tafsir kan? Awas kalau Anda punya emas perak nggak dizakatin, awas nanti akan menjelma menjadi racun kan dan sebagainya. Nah, uraian-uraian itu membuat Abdurrahman bin Auf berpikir mau jadi miskin. Kalau begitu bagusan miskin kalau begitu caranya. Maka beliau memulai agenda menjadi miskin dengan mengotori namanya. Jadi jual kurma busuk. Tuh. Tapi karena orang-orang udah menganggap Abdurrahman ini adalah sosok yang jujur, nggak percaya jadi. Jadi walaupun busuk, dibeli aja, pasti ada apa-apanya. Di balik kebusukan kormanya pasti ada karomah. Paham belum ini? Hah? Ada gimana? Oh, jadi begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat sesuatu yang tidak nyaman, kita tetap berbuat baik. Kita tetap berprasangka baik. Pasti ada sesuatu kebaikan di balik semua ini. Oh, ternyata menjadi kebaikan. Ya, jadi kata orang tuh ada positive thinking. Positive thinking. Sama dengan begini saudara, apa yang menyebabkan
COVID itu merajalela karena omongan kita. Kita takut. Tapi kalau kita nggak takut, saya lihat pada masyarakat yang nggak takut, aman, korbannya sedikit. Nah, masyarakat itu saya tunjuk Bojonegara. Di Bojonegara, saya datang ke sana, dia malah heran ngeliat saya kok pakai masker. Itu lagi ganas-ganasnya COVID itu. Pak Ustadz, di sini nggak ada yang pakai masker. Karena kami menganggap COVID itu bohong. Kata mereka, lagi ganas-ganas. Tapi korbannya sedikit. Jadi saya teringat dengan ucapan Nabi, ya, inda dzoni abdi, ana inda dzoni, aku tergantung prasangka. Kalau kita berprasangka buruk, Allah akan buat buruk. Nah, namanya kalau kita berprasangka baik itu namanya tafaul kalau dalam agama, ya. Malah mandar itu. Jadi kalau ada yang jelek, wislah menawi borol kedadian. Nah, begitu. Jangan kita langsung takut, kita tawakal pada Allah. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keselamatan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah menggandakan pahala kita, serta kepada anak-anak kita, Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi, serta Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.